Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya firman-Mu Tuhan yang berdaulat atas kami, Yesus Tuhan. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu melekat padamu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu melekat, ku ingin selalu terhubung denganmu Tuhan. Ingin selalu dekat, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ku ingin lebih lagi dekat denganmu Tuhan, mengenal pribadi-Mu.
Yesus Tuhan, ku mau lebih dekat, selalu terhubung denganmu, mengerti setiap rancangan yang ada padaku. Yesus Tuhan, bertahtalah atas hidup kami. Yesus, Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi melekat dengan-Mu Tuhan. Kami selalu ingin terhubung dengan Engkau Yesus. Sebab Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Setiap kali kita bertemu dengan merenungkan akan firman Tuhan, kita harus penuh dengan kesungguhan. Sebab itu yang akan membimbing kita kepada hidup yang berkeberkatan. Kali ini saudara, saya akan ajak saudara-saudara untuk menikmati firman Tuhan yang indah sekali. Tetapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama tunduk kepala kita, mohon Roh Kudus akan menerangkan lebih jelas lagi. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, demi nama Yesus Kristus, kami menghadap ke hadirat-Mu karena kami ingin
memberikan firman yang hidup, supaya hidup kami itu dihidupi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya kepingin bersama saudara membuka kitab Mazmur. Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai 3 saja. Mazmur 106 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan. Ini akan menjadi pegangan hidup sepanjang hidup kita. Ya, dengarkan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan dan segala waktu. Coba ya saudara, saya bacakan lagi sekali ayat 1 ya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, hidup di dunia ini mengalami banyak macam permasalahan. Seringkali kita merasa bahwa hidup ini susah. Hidup ini berlika-liku. Dan hidup ini penuh dengan penderitaan. Saudara akan merasakan itu. Memang hidup di dunia ini hidup yang penuh penderitaan. Itu dikarenakan pada mula pertama Allah menciptakan manusia, Tuhan tempatkan di Taman Firdaus. Dan di Taman Firdaus itu Tuhan peliharakan dengan segala kebutuhan dan kelimpahan. Dan Tuhan berpesan, ada pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Tetapi setan menggoda Hawa sampai Hawa memetik buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, nek kamu makan, engkau akan mati.
mati. Seringkali kita berpengertian mati itu habis perkara. Tetapi kata mati di sini ternyata Adam dan Hawa masih hidup sampai lebih dari 100 hidup lama. Apa artinya mati? Mati itu berarti terpisah dengan Tuhan. Arti kata mati itu terpisah dengan Tuhan. Upama, saudara, anak lahir terpisah dengan ibunya. Anak ini bahaya sekali. Tidak ada kesempatan untuk hidup karena terpisah dengan ibunya. Tetapi saudara-saudara, kalau anak ini hidup, hidupnya itu penuh penderitaan. Seperti Adam dan Hawa, walaupun dia masih hidup karena dia terpisah dengan Allah, maka hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Kalau kita baca seterusnya, ya, Kain dan Habil itu bersaudara, tetapi mereka bermusuhan sampai akhirnya mereka saling membunuh. Memang dunia ini setelah terpisah dengan Allah tidak ada keselamatan. Penderitaan, kematian. Tetapi ayat 1 dari Mazmur Fatsal 106. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekalipun kita ini terpisah dengan Allah, tetapi Allah itu tetap Allah yang baik. Dia berusaha untuk mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya. Kasih setia, Dia tetap kasih. Dan Dia karena kasih, Dia menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Dia mewujudkan kasih yang tadinya manusia menderita, tidak ada kasih. Sekarang di dalam Yesus ada kasih. Yesus karena kasih, Dia harus menderita sengsara di atas kayu salib dan mati. Tetapi karena Dia Allah, Dia hidup kembali. Dan setelah Yesus naik ke surga, Allah mengirim Parakletos, Roh Kudus, untuk menyertai manusia sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.
yang melakukan keadilan di segala waktu. Berbicara tentang bahagia. Di dunia semua manusia yang dicari adalah bahagia. Dia merasa berbahagia kalau mempunyai uang banyak. Atau dia merasa berbahagia kalau dia bisa mencapai suatu pendidikan yang tinggi. Atau dia merasa berbahagia karena dia bisa mencapai suatu jabatan yang tinggi. Atau profesi yang tinggi. Itu bahagia. Tidak sulit, tidak menderita, dia bahagia. Tetapi bahagia itu di dunia tidak ada. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, yang disebut bahagia itu di dunia tidak ada. Tidak ada seorang yang kaya bagaimanapun yang tidak menderita. Tidak ada orang yang pintar sampai kapanpun yang tidak menderita. Semua manusia menderita. Mereka mencari bahagia. Tetapi bahagia itu yang bagaimana? Sebab seluruh kepunyaannya, kekayaannya, kepintarannya, pangkatnya, itu penuh dengan penderitaan. Memang di dunia ini tidak ada kebahagiaan, itu tidak ada. Yang dikejar-kejar oleh manusia supaya hidupnya bahagia. Bahagia itu tidak ada di dunia ini. Kalau ada, itu semu. Tidak ada bahagia. Oleh sebab itu di sini dikatakan, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Artinya berbahagialah orang yang berpegang pada firman Tuhan dan melakukan segala yang difirmankan Allah dan hidup di dalam firman Allah dan tidak terbawa oleh hidup kenikmatan dunia, tetapi hidup di dalam kenikmatan kasih karunia Allah, hidup di bawah perintah Allah, hidup berjalan di dalam jalannya Allah. Itu yang disebut bahagia. Saudaraku yang kekasih, biar dengan renungan ini saudara diberi kesempatan oleh Roh Kudus untuk sadar apa yang saudara kejar di dunia ini. Sampai dimanapun saudara tidak akan menemukan apa yang disebut bahagia. Tetapi tidak perlu mengejar kemana-mana. Hanya menuruti kehendak Allah. Di situ saudara akan menemukan bahagia. Bahkan bahagia itu akan mencapai kepada kebahagiaan yang kekal di samping Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih kita menjadi anak-anak Tuhan. Biar kita jangan hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita harus menjadi hidup yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri sendiri, melakukan kehendak Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan,
dengan renungan yang singkat ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, bukan saja menjadi anak-anak Tuhan tetapi tidak mengerti. Tetapi ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti dan mengikuti, melakukan segala firman Tuhan. Itulah yang disebut bahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.